Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih nabiyina Muhammad ibn Abdih wa nashkuruhu ala ma anzala alaina ahsana kutubih wa nuthnihi ala ma syara'a lana a'zama syara'i'i dini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala nabiyil karim والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Yang sama kita muliakan para yang hadir di kesempatan kali ini, yang kami muliakan para bunda, panitia, segenap panitia, ibu-ibu jamaah yang hadir pada acara Maulid Nabi di Masjid Raya Asmaul Husna. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini, dari langkah kita, dari tempat kita masing-masing, oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkahnya menjadi penghapus dosa-dosa kita. Duduk kita di sini menjadi penambah segala kebaikan kita, dan pulang kembali nanti semoga tercatat dan kelak nanti dibersamakan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau pagi begini itu kepagian enggak ya? Jam sekian sudah mau melidan. Ibu, supaya menyegarkan kita semua. Saya tadi ingat-ingat di jalan kayaknya, wah, boleh kita kasih pantun sebelum mulai kali gitu ya, tapi takut lupa nantinya. Habis biasanya gak pernah berpantun. Ibu-ibu yang kami muliakan, yuk kita berpantun sebentar. Makan soto di warung gundul, jangan lupa pakai sumpitnya. Hari ini kita rayakan Maulid Rasul. Mudah-mudahan Allah bersamakan di dalam surganya. Satu lagi, makan jus, bukan makan jus, minum jus. Minum jus alpukat buatan Pak Mamat, lebih enak ditambah tomat. Hari ini kita Maulid Rasul Nabi Muhammad, di akhirat kelak insyaallah dapat syafaat. Udah cukup itu aja. Takut yang lain lupa. Para bunda, para eyang yang kami muliakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Syukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat kita syukuri, nikmat hadirnya rezeki kita syukuri, nikmat ibu-ibu bisa duduk nyantai, aman, tentram, senang, kita syukuri. Berapa banyak orang yang gak bisa duduk seperti kita, tiduran susah,
duduk susah, miring susah, terlentang susah, tengkurap susah, mati kagak bisa. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini, hadir dalam majelis. Syukur kita masih bisa makan, menikmati makanan dan minuman, meskipun kayaknya kotak-kotaknya belum kebuka. Ibu-ibu yang kami muliakan, kami kemarin mendengar ada seorang anak artis ternyata gak bisa menikmati makan, gak pernah bisa makan itu merasa kenyang. Bu, makan banyak gak merasa kenyang, bukan bismillah, bukan karena bismillah, mungkin Allah berikan penyakit kepadanya yang penyakit ini ternyata tidak bisa merasa kenyang. Maka kalau dia makan, dijagain ibunya, jangan sampai makannya berlebihan, karena ternyata dia tidak bisa merasa kenyang. Kalau ibu-ibu, insya Allah ya, baru makan satu piring, alhamdulillah sudah merasa kenyang. Kalau kurang nambah lagi. Ibu-ibu yang muliakan, kalau segala nikmat yang tadi disebutkan itu patut kita syukuri, maka nikmat yang wajib lebih kita syukuri adalah hadirnya iman dan Islam dalam hati kita, dalam diri kita, yang semoga Allah kuatkan, Allah lekatkan, Allah langgengkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mensyukuri nikmat hadirnya iman dan Islam dari diri kita, maka wajib pula kita mensyukuri wasilah datangnya, hadirnya iman dan hidayah itu kepada kita. Para ulama mengatakan, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita itu diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu, maka wajib pula untuk melaksanakan apa yang menjadikan sesuatu sampai kepada kita. Contoh, kalau kita wajib sholat, maka wajib pula wudhunya. Kalau sholat itu akan kita laksanakan dan itu adalah wajib, maka wajib pula menutup auratnya. Begitu juga kalau kita wajib mensyukuri hadirnya nikmat iman dan Islam yang hadir dalam diri kita, wajib pula mensyukuri hadirnya Rasul yang menjadi wasilah datangnya iman dan Islam bagi kita. Mudah-mudahan ibu yang muliakan, lekatnya iman dan Islam ini bukan hanya sekarang, sampai ajal menjemput kita, sampai roh berpisah dari diri kita. Mudah-mudahan iman dan Islam itu masih lekat dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bibi yang kamu muliakan, suatu hari Rasulullah di tengah-tengah sahabatnya, beliau mengatakan begini, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudara. Itu kata Nabi. Aku rindu kepada saudaraku, kata Nabi. Lalu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ada di sini bersamamu. Apa kata Rasul? Bukan. Abu Bakar, engkau, Umar, engkau adalah keluargaku. Sahabat yang lain mengatakan, kami hadir di sini ya Rasulullah bersamamu. Bukan, engkau bukan saudaraku, engkau adalah para sahabatku. Akhirnya sahabat bertanya, lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, saudara-saudaraku adalah orang yang hidup nanti sepeninggalku, bahkan dia hidup di akhir zaman, tetapi ia merindukan kehadiranku, merindukan diriku. Itulah saudara-saudaraku. Kita semuanya dirindukan insya Allah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi solawat yang dibacakan ibu-ibu, tadi bu solawatnya itu, kalau kita resapi seperti kita ini sedang hadir bersama Rasul, maka boleh jadi air mata kita menitikan karena rindu kita, padahal terbayang pun tidak, hadir pun dalam mimpi kita pun tidak. Tapi kenapa hati kita kok kayaknya ketika menyebut beliau, bersalawat kepada beliau, hati kita itu merasa tersentuh, bahkan air mata berlinang. Mudah-mudahan linangan air mata dari mata kita menjadi saksi kelak nanti Rasulullah SAW mengenali kita dan mendapat syafaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, mengapa kita mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebetulan itu ya, judulnya itu mencintainya untuk mendapat syafaatnya. Itu judulnya agak aneh, kenapa ditodong harus sekarang judulnya Ustaz katanya mau disebut. Ya udah adanya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu mencintai kita. Lihat ibu-ibu yang kami muliakan dalam surah At-Taubah ayat 128. Ibu-ibu hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tuh ibu-ibu yang muliakan. Di ayat ini ada 4 kata Allah nih. Ada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 yang disebutkan di dalam At-Taubah ini berkaitan dengan kita umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu hatinya menjadi berat, terasa berat memikirkan kita. Mungkin kita tidak memikirkan Rasul, barangkali lupa pada Rasul. Tapi Rasul di dalam hidupnya memikirkan umatnya. Sampai-sampai ibu-ibu yang kami muliakan, waktu datang Idul Adha, Rasulullah membayangkan nanti umatku di akhir masa banyak yang tidak mampu untuk berkurban. Maka Rasulullah berkurban. Yang beliau niatkan satu kurbannya itu untuk diriku dan untuk keluargaku. Lalu kurban yang kedua untuk umatku yang nanti kelak tidak bisa berkurban. Masya Allah. Rasulullah memikirkan itu, mengingat itu. Rasulullah mempersatukan itu untuk kita. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, beliau menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, wa'adani Rabbi sab'ina alfan min ummat yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Itu kata Nabi. Allah menjanjikan kepadaku bahwa umatku nanti ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa proses seleksi, langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Harapannya sih kita masuk semuanya. Amin insya Allah. Tapi kalau 70.000 gimana? Wong Nabi membawa sahabatnya dari Madinah ke Mekah waktu umrah saja 1.500. Sekarang saja umat Islam di dunia ini jumlahnya 1 miliar. Sekarang 1 miliar. Tadi yang dijanjikan berapa? 70.000. Rasulullah merasa iba, merasa khawatir takut kalau umatnya nanti itu cuma sedikit yang masuk surga tanpa hisab. Kalau orang yang pernah membaca la ilaha illallah, Bu, janji Rasulullah masuk surga semuanya. Yang pernah mengucap la ilaha illallah dengan hati yang mantap sekali saja, jaminnya masuk surga. Kalau ibu-ibu nih tahlilan ratusan kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai goyang-goyang lagi. Maka Rasulullah SAW fastazattu Rabbi, itu kata Rasul, aku khawatir cuma 70.000 itu yang masuk surga tanpa hisab. Aku minta tambahan kepada Allah, ya Allah tambahkan untuk umatku agar yang masuk surga itu lebih daripada 70.000. Maka kata Rasulullah dalam hadis saluran ini mengatakan, fazadani Rabbi bikulli wahidin sab'ina alfan. Maka Rasul mengatakan dalam satu hadis riwayat mengatakan, maka atas permohonanku itu Allah menambahkan setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 lainnya. Masya Allah. Rada lega kali kalau itu maya kita ya. Bahkan bukan hanya itu, di ujung hadisnya mengatakan hasayatin, salatu hasayati min hasayat. Lalu kemudian dari 70.000 tadi yang sudah masuk kita tadi 3 kali cabukan, 3 kali seperti itu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuh bukti Rasul memperhatikan kita. Lalu ada orang mengatakan, alah yang penting masuk surga, pakai hisab juga nggak apa-apa.
Kalau saya ditanyain kalau perlu nggak pakai hisab, kalau pengen mah nggak pakai hisab. Bu, seringan-ringannya hisab, kata radhiyallahu anha Aisyah mengatakan pedih, sakit, sengsara. Hisab yang singkat itu sengsara. Apalagi hisab yang benar-benar hisab. Makanya ulama, guru-guru kami dulu, ibu-ibu juga mungkin melakukannya. Bu, kalau kita membaca akhir dari surah Al-Ghasyiyah, apa bunyi akhirannya? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina. Jadi kalau imamnya lagi baca itu tuh ibu, thumma inna alaina hisabahum. Nih guru kami mengatakan, hadirkan dalam hatimu doa kepada Allah, minta sama Allah. Boleh, boleh. Apa doanya? Salah satunya doanya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak nanti di akhirat dengan hisab yang paling ringan. Jadi kalau lagi ada ibu-ibu yang kami lihat, kalau imam lagi baca ayat-ayat tertentu, hadirkan doa. Jangan diem aja. Gitu tuh. Kalau lagi imamnya lagi baca tentang surga, hadirkan dalam hati meskipun gak diucapkan, ya Allah, jadikan aku penghuni surga itu, ya Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga itu, ya Allah. Begitu. Jangan menang boy, menang. Lagi waktu jadi makmum, waktu jadi sendiri sholat juga begitu. Makanya sholatnya Abu Bakar itu lama sekali. Kenapa itu? Kalau ketemu ayat azab, Abu Bakar itu menangis lama, menangisnya di dalam sholat. Ibu-ibu tahu waktu Rasulullah sudah sakit keras, Rasulullah bilang sama Aisyah, ya Aisyah, panggil ayahmu, suruh jadi imam sholat. Kata Aisyah, jangan ya Rasul. Kenapa? Ayahku itu sensitif sekali, ayahku itu. Ayahku itu tipis sekali hatinya. Mendengar ayat azab, nangisnya lama sekali. Kasihan makmumnya. Kalau dia jadi imam nangis. Nah kita kalau jadi imam, kalau makmum nih, imamnya lagi nangis, ngapain tuh imam nangis? Lah kita gerutu di belakang. Pakai acara nangis segala sih, nah jadi kacau ini. Maksudnya imam, ada imam yang sensitif. Kalau lagi baca ayat azab langsung otomatis dia tuh berhenti dan nangis gitu, segugukan. Makmumnya dia merenung, bukannya di dalam hati ngomel, imam pakai acara nangis. Ibu-ibu yang kebelakang tuh. Akhirnya Abu Bakar tetap, karena Nabi mengatakan pada Aisyah 3 kali ngomong, Aisyah itu selalu bandel, nggak mau, karena nanti seperti itu. Maka apa kata Nabi? Kamu itu seperti wanita-wanita penggoda Yusuf, nggak mau dengar. Akhirnya setelah ngomong begitu tuh, baru ucuk-ucuk datang ke ayahnya, ya dipanggil Rasul supaya jadi imam. Tuh baru dia mau. Bibi yang kamu lihat kan? Baru 2 tanda kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan kasih sayang Rasul itu juga dilakukan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun. Rasulullah SAW ada kisahnya, ada riwayatnya bagaimana Rasul itu sayang sama hewan. Makanya tadi Ustazah membaca ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu rahmat bagi seluruh alam. Ya manusia dapat rahmat, ya alam dapat rahmat, hewan dapat rahmat. Contoh, ibu yang kamu lihat kan, suatu saat Rasul lagi jalan bersama sahabat, tiba-tiba beliau menemui ada unta nih, lagi diikat, lagi dicangcang, lalu kemudian merintih-rintih. Lalu kata Rasul, sebentar sahabat,
Aku pengen mendekati unta itu. Begitu mendekati, Rasul bertanya kepada unta itu, wahai unta, apa yang menjadikan kau menangis? Apa kata tadi? Pemilikku, tuanku sudah mengingkatku dan tidak memberi makan untukku sekian hari. Maka Rasul belum datang kepada tuannya, kamu tidak boleh berbuat zalim kepadanya, beri makan dia. Akhirnya diberi makan unta itu. Tuh. Satu hari lagi Rasulullah SAW melihat ada orang sedang naiki, beliau bercerita tuh, ada naiki sapi, sapinya itu dilecut, dipecut supaya jalannya lebih cepat. Maka Nabi mengatakan, menceritakan, Bu, sapinya itu ngomong sama tuannya. Sapinya ngomong sama tuannya. Apa kata dia? Innama khuliqtu lil harthi. Aku ini ciptakan hanya untuk menggembala, bukan menggembala, hanya untuk di ladang, ya. Menarik, membajak di sawah atau di ladang. Bukan untuk seperti ini aku dilakukan, diperlakukan, dipecut dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, loh, sapiku kok bisa bicara? Lalu Rasul mengatakan, wahai saudaraku, wahai sahabatku, engkau tidak boleh berbuat zalim bahkan kepada hewan sekalipun. Insyaallah. Jadi ibu-ibu yang punya hewan, hati-hati tuh. Punya peliharaan di rumah. Punya apa aja, Bu? Punya kelinci, bukan kelinci ya, kucing. Punya apa lagi? Burung. Punya apa lagi? Apa? Ikan. Tuh. Jangan sampai. Bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain kepada kita umatnya adalah ketika Rasulullah SAW nanti di akhirat, ibu-ibu, kita akan ada pada proses di akhirat tadi nanti nih. Setiap kali proses itu dari mulai mahsyar menuju mizan, dari mizan menuju sirat, dari sirat sampai ke surga dan perjalanan lainnya, per kali tahapannya itu selama 500 tahun. Dan Rasulullah katanya begini, nanti wahai sahabatku, wahai kaum umatku, kalau engkau tidak mendapatiku di tempat yang kamu ada di situ, maka carilah aku kelak nanti ada di dekat daripada Haud Kautsar, yaitu apa? Telaga Kautsar. Kalau tidak kau temukan aku di situ, maka temukan aku di dekat Sirat. Kalau tidak kau temukan aku di dekat Sirat, maka temukan aku di dekat Mizan. Tuh, nanti Rasulullah di situ tuh. Jadi ibu nanti lihat ya. Kalau lagi ini Rasulullah mana ini ya? Kitanya bisa mengenal Rasul, tapi pertanyaannya, Rasulnya bisa kenal kita enggak? Insya Allah. Maka ibu yang muliakan, begitu semua sudah dimasukkan ke dalam surga dan juga sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasulullah SAW kemudian melihat ada orang-orang yang di dalam neraka ternyata dari umatnya dan tidak diampuni. Boleh jadi tidak diampuni kepada Allah, dosanya kepada Allah. Boleh jadi tidak diampuni dosanya kepada sesama. Jadi kita ini kadang-kadang ibu yang muliakan, meremehkan kita, mungkin juga saya di dalamnya, meremehkan dosa kita kepada teman kita. Kalau dosa kepada Allah, kata Allah, kau boleh minta taubat kepadaku, ku ampuni engkau segala dosa, apapun dosa-dosamu. Tapi dosa kita kepada sesama kita, sesama manusia, sesama tetangga, sesama saudara, maka itu kata Allah, itu bukan hakku untuk mengampuninya, untuk memaafkannya. Engkau harus minta terlebih dahulu permaafannya kepada saudara. Maka ibu-ibu yang kamu lihatkan, alhamdulillah ada lebaran, setiap lebaran kita keliling salaman gitu. Terus kalau lagi dosa, kapan mau minta maaf? Nanti kalau lebaran. Minta maafnya kalau lebaran. Ada orang yang sholatnya rajin, puasanya nggak ketinggalan, sedekahnya nggak pernah kelepatan, nggak pernah kelewatan. Tapi nanti
disebut orang kata Rasul adalah orang muflis. Apa tuh orang? Orang bangkrut. Habis semua amalnya, habis semua pahalanya. Untuk apa? Untuk nebus keburukan-keburukan yang dilakukan kepada saudaranya dulu. Amal sholatnya habis, amal puasanya habis, amal sedekahnya habis, bahkan semua amalnya habis. Tadi dikira kalau sudah amalnya habis sudah selesai tadi, ternyata masih ada orang yang meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini dulu si fulan telah berbuat zalim kepadaku, aku minta keadilan kepadamu ya Allah. Maka ketika dilihat kebaikannya udah nggak ada, sholat, pahala sholatnya habis, puasanya habis, akhirnya apa tuh? Kebaikan, mohon maaf, dosanya orang itu ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kisahnya orang sudah masuk neraka, masuk surga, lalu Rasulullah lihat ada umatnya yang masih ada di neraka. Maka kemudian mendatangi Allah dan bersujud kepada Allah. Lalu Allah ajarkan kepada Nabi kalimat-kalimat untuk pertaubatan, meminta taubat kepada Allah untuk umatnya. Maka Rasulullah kemudian mensujudkan diri sampai Allah perintahkan, irfa' ra'sak was'al su'ta. Angkat kepalamu hai Muhammad, apapun yang kau minta maka aku akan luluskan, aku akan penuhi permintaanmu. Akhirnya Rasulullah sujud, lalu kemudian berdoa kepada Allah agar umatnya yang dulu punya dosa-dosa itu diangkat dari neraka. Akhirnya diangkat orang sekian banyak dari neraka, nggak selesai masih banyak neraka, sampai yang paling terakhir ibu yang muliakan yang tadi saya katakan tadi, orang yang pernah berucap di dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah, dan itu yang terakhir nanti diangkat dari neraka. Yang lain udah lama di surga. Udah teman kita mana nih yang si fulan ini kagak nongol nih, belakangan nongolnya, padahal dia cuma pernah di dunia ngucap la ilaha illallah. Maka itu yang nanti diangkat. Rasul ditanya oleh sahabat, wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, gimana kalau orang itu di dunianya dulu yang pernah mengucap la ilaha illallah itu dia berzina, dia mencuri, dia ngerampok, dia membunuh? Kata Rasul, iya meskipun itu semua, karena dia pernah mengucap la ilaha illallah, maka dia diangkat dalam surga. Maka kita insya Allah mantap ya. Itulah ibu-ibu kalau lagi tahiyat nih disunahkan tuh begini nih, asyhadu an la ilaha illallah. Kawan saya di samping semangat benar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya orang di samping setiap kali begitu, wah aduh gawat nih. Jadi kalau tahiyat itu begitu semangatnya, tapi mbok ya gak semangat banget gitu. Loh. Itu ya. Itu maksudnya apa? Karena zikir itu ada 3. Zikrul jawarih, zikrul bil qalbi, zikrul bil lisan. 3 itu muncul gerakannya, ucapannya, hatinya bersatu di dalam satu waktu. Maka ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tuh meskipun ada juga ya boleh silakan saja yang tahiyatnya dari awal udah nongol duluan, takut keduluan yang lain. Begitu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu, wah nggak mau ngalah. Emang bocah kanan kiri, ayo duluan gitu. Kalau yang lain, kalau kita mazhab Syafi'i, nunjuknya itu ketika baca la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah yang Maha Satu, yang Maha Esa. Mulutnya mengucapkan syahadat, hatinya meyakini itu, tangannya menggerakkan. Itulah 3 zikir itu namanya seperti itu. Tuh ibu-ibu yang kamu lihatkan. Jadi sholatnya ya berzikir
lisannya, hatinya, gerakannya. Kalau kita insya Allah tahlilnya tadi saya yakin tuh tahlilnya lebih, kalau sehari itu lebih dari 100 insya Allah. Ibu-ibu setiap subuh la ilaha illallah. Cuma kalau boleh bukan hanya banyaknya, tapi kuantitasnya dan kualitasnya. Banyaknya kuantitas, kualitasnya illallah, illallah, illallah. Ibu-ibu jangan ngikutin orang thariqah, tarekat. Itu mah dia udah dilatih. Meskipun illallah, 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 hatinya dia hadir. Lah kalau kita ngikutin ilallahnya doang, illallah, illallah, illallah. Enggak, cuma ngomong doang gitu. Mereka itu ada. Saya bukan ahli thariqat, tapi orangnya ahli thariqat mengajarkan. Gerakan ketika mengucap la ilaha illallah itu ada 3, ke kanan, ke kiri, ke hati, ke bawah. La ilaha illallah gitu. Jadi la ilaha illallah. Tapi kalau yang model begitu, oh masih junior. Yang sudah terlatih itu udah nggak pakai gaul yang gini lagi, udah utuk kepala aja. Nah itu, Bibu yang kamu lihatkan. Tanda cintanya Nabi SAW kepada kita itu, bahwa nanti Rasulullah akan mencari kita, mencari umatnya yang dulu di dunia senantiasa mengikuti sarannya, mengikuti perintahnya, mengikuti sunnahnya. Dari mana taunya? Taunya dari wajah kita, taunya dari sinar anggota tubuh kita. Bukan hanya wudu, tetapi juga wajah yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Maka ada orang yang alergi sholawat. Jangan alergi sholawat. Bu, ini tadi pagi selawatannya, duluannya. Salawat apa aja yang bisa ibu-ibu? Salawat nariyah, salawat apa? Salawat tibil belum. Salawat jib. Saya sering nulis jibril itu, yang jibril yang gimana sih Bun? Oh sallallahu itu ya. Karena saya kalau bilang salawat Jibril, saya nanyain yang Mikail ya kayak apa? Sallallahu alaihi Muhammad itu ya. Tapi salawat sesungguhnya yang diajarkan Rasul itu cuma 1. Yang tadi namanya tadi macam-macam itu sesungguhnya dibuat oleh para ulama. Dibuat oleh para ulama. Salawat tibil qulub, salawat fatih, salawat nariyah, salawat tafrijiyah, itu semuanya dibuat oleh para ulama. Yang salawat diajarkan Nabi itu cuma 1. Suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallim alaika fa kaifa nusalli alaika. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tahu mengucapkan salam kepadamu, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka bagaimana bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian mengajari sahabat itu salawat yang sampai kita. Namanya salawat Ibrahimiyah. Apa namanya? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita wa ala wa barik wa ala kama barakta wa ala fil alamin. Nah itu namanya salawat Ibrahimiyah. Itu yang diajarkan Nabi. Maka ada yang bertanya kepada ulama, wahai ulama, bagaimana bolehkah kami bersalawat dengan salawat yang macam-macam itu? Salawat tibil qulub, salawat nariyah, salawat tafsiriyah, salawat takmilah dan sebagainya. Apa ulama mengatakan? Ada 2 ibu-ibu yang muliakan, supaya kita tahu nih. Kalau kita salawatnya itu di dalam salat, kalau salawatnya itu berada di dalam salat, maka bolehnya hanya salawat Ibrahimiyah saja. Kalau di luar salat, maka salawatnya bebas. Boleh.
Jadi jangan sampai besok nih kita dengar nih tahiyat akhir kawan kita habis belajar sholawat nariyah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi, terus gitu. Repot yang sebelah kanan pakai sholawat nariyah, sebelah kiri tibil qulub. Jadi kalau lagi sholat tidak boleh pakai sholawat yang lain, pakai sholawatnya yang itu saja. Gitu ya. Dan sholawat itu ibu-ibu muliakan, dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, setiap kali kita mengucapkan sholawat kepada Nabi apapun sholawatnya, maka Allah mengutus satu malaikat, yang malaikat itu kemudian menyampaikan sholawat kita kepada rohnya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Rasulullah SAW memerintah menyampaikan balik salamnya untuk kita, maka Allah mengembalikan 10 kali kebaikan salam kita untuk kita. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau kan laqad aramta, engkau kan sudah habis, kan tulang belulangmu, daging kulitmu sudah habis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innal ardo, sesungguhnya bumi itu tidak akan memakan jasadnya para nabi. Jadi yang jasadnya utuh itu para nabi, para rasul. Ada nabi yang jasadnya rusak, ada jasadnya nabi yang hancur. Enggak ada. Paling ada yang ngomong tuh, ada. Siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Paham ibu-ibu? Siapa yang hancur? Nabi bini. Nah, bini. Nah, itu dia itu. Itu mah orang tahu sih, itu ngomongnya begitu. Nah, ibu yang muliakan, maka bagaimana cara memperoleh syafaatnya? Udah hilang judulnya. Ada 3 nih inti daripada bahasan kita. Ada dipesan tuh di belakang, udah siap kayaknya dimakan. Ada 3 cara bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kata Nabi, syafaati liman la yusyrik billahi fi hayatihi. Syafaatku akan didapat oleh orang yang waktu hidup di dunia tidak pernah menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita enggak ya. Ada lagi dalam hadis lain, tapi ini bulan hadisnya dibilang dhaif. Apa? Orang yang dapat syafaat Nabi itu adalah orang yang tidak yastarquna wala yatatayyaruna wa 'alallahi yatawakkalun. Kata Nabi, orang yang akan dapat syafaatnya Nabi itu yang dulu di dunia selain tadi enggak syirik, itu ada 3 perbuatannya. Pertama, tidak minta diruqyah. Ibu, tidak minta diruqyah. Sering minta ruqyah, tapi ulama mengatakan yang pertama nih, tidak minta diruqyah itu dengan ruqyah yang sembarang. Kalau ruqyah yang syar'iyah boleh. Yang pertama pendapat. Tapi yang lain mengatakan tetap nggak boleh. Kenapa? Sebab kalau dia bergantung kepada ruqyah, jangan-jangan dia hatinya sudah tidak mutlak kepada Allah. Setiap ada apa-apa, gampang nanti dia yang ngobatin, gampang dia lupa sama Allah. Jadi kalau mau sampai tidak diancam yang tadi itu, jangan sampai bergantung kepada ruqyah. Bolehnya kalau teman kita cerita, teman kita, gimana kalau saya ruqyah? Itu nggak apa-apa, namanya kita nggak minta. Yang nggak boleh itu kalau minta. Tolong ruqyahin saya dong. Tolong saya diruqyah.
Kenapa memang bulan ini kayaknya ini mulu sedih mulu? Kenapa memang dompetnya? Kalau itu nggak bisa diruqyah. Itu ya. Jangan minta diruqyah. Atau kalau minta diruqyah, hatinya mantapkan dulu. Jangan sampai bergeser sedikit pun dari Allah kebergantungannya. Yang kedua, jangan yatatayarun, jangan main dukun. Jarang ya. Bukan jarang, jangan. Kenapa? Orang yang datang ke dukun, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul fala tuqbalu salatu arba'ina yauman. Orang yang mendatangi dukun, mengiyakan apa yang dikatakan dukun, mempercayai apa yang dikatakan dukun, maka selama 40 hari 40 malam sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, orang yang tidak dapat syafaat, yang tidak bertawakal kepada Allah supaya dapat syafaat. Banyak-banyak bersolawat. Inna afdhala ayyamikum yaumal jumu'ah fa'aktsiru minas salati alayya. Sesungguhnya seutama-utama hari dalam sepekan itu hari Jumat. Hari yang paling bagus hari Jumat. Yang paling jelek hari Selasa. Salah. Yang paling bagus hari Jumat, yang paling jelek hari Rabu. Salah. Saya ulang lagi. Yang paling bagus hari Jumat, yang paling buruk hari Sabtu. Salah. Yang paling bagus hari Jumat, yang paling buruk hari paling buruk harimau. Bu-ibu yang kami muliakan, kata Allah dalam hadis qudsinya, ana dahar fala tusubud dahar. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku ini pencipta waktu, jangan kau ejek, jangan kau hina waktuku. Hari Senin ciptaan Allah enggak? Ciptaan Allah. Hari Selasa ciptaan Allah. Hari Rabu ciptaan Allah. Hari Kamis ciptaan Allah. Hari Jumat ciptaan tuh. Gak ada yang jelek. Hari Jumat hari yang paling bagus. Jadi kalau ngomong begini, semua hari itu bagus. Yang ada yang lebih bagus. Ibu-ibu ngitung nih, ngitung mau bikin acara walimahan, hitung tanggalnya berapa lahirnya, 27, yang ini 15, 27 tanggal 15 dibagi 4, dibagi 2, bagi 1, repot urusan habis. Ibu-ibu, tidak ada hari yang buruk. Kalau ada orang, saya nggak pergi hari Sabtu. Kenapa? Karena sial. Nah ini nggak boleh. Kenapa nggak pergi hari Sabtu? Macet. Nah itu boleh. Kalau alasannya macet, boleh. Kenapa bikin acaranya hari Ahad? Ya hari Ahad udah pada libur, pada datang. Kalau sunat apa datang pada? Boleh. Tapi kalau kenapa hari Rebo mesti? Kenapa hari Minggu? Kenapa hari ini? Karena yang lain itu hari ini dan itu jelek. Jangan sampai itu namanya mencela waktu yang dibuat oleh Allah. Satu, banyak berselawat. Kata Nabi, semulia-mulia hari Jumat, semulia-mulia hari dalam sepekan adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah selawat. Ulama menganjurkan ibu-ibu. Kalau saya nggak tahu mampu ya bisa nggak ya. Kalau ibu-ibu bisa insya Allah 300 kali di dalam hari Jumat berselawatnya. 3 kali putaran ini tasbih 1000. Subhanallah. Tuh kalau 1000 masaknya jam berapa ya? Nah bener, salawatnya jangan dibikin satu waktu. Jalan pagi 100, pulang dari pasar 100, mulai masak 100. Begitu bener.
300. Maka siapa yang paling banyak salawatnya, dialah insya Allah umatku yang lebih dekat, akan dekat kepada aku. Kalau kita pengen dekat kepada Rasul, banyak-banyak bersalawat. Salat yang pendek aja Bu, boleh Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apa yang menjadikan kita insya Allah dapat syafaat Nabi? Apa kata Nabi? Siapa orang yang mendengar, ini kan diulang-ulang dalam kajian saya juga, ulang-ulang supaya kita ingat. Siapa orang yang mendengar adzan, man samil adzan faraddahu kama qal. Siapa yang mendengar adzan lalu dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh adzan, oleh muadzinnya waktu adzan, maka dia sampai akhir nggak berhenti tapi berdoa sampai kalimat la ilaha illallah. Doa boleh ngangkat tangan, boleh enggak? Allahumma rabb hadhihi da'watit wassalatil ati wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatar aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful. Kata Rasul, salul wasilata faman salul wasilah, siapa yang meminta wasilah kepada Allah untukku, maka haqqat alaihi syafaat yaumil qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Pertanyaan, wasilah itu apa? Apa ibu-ibu wasilah? Sebab ternyata ini bukan, di hadis ini bukan. Apa Bu wasilah? Perantara, ternyata di hadis ini bukan. Apalagi Bu wasilah? Apa? Pertolongan, ternyata bukan. Apa itu wasilah? Keutamaan, belum. Nabi sendiri menjelaskan apa itu wasilah. Fa'inal wasilata a'la manzilatin fil jannah fa arju an akuna ana fihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wasilah itu adalah tempat tertinggi di surga nanti, dan aku berharap akulah yang akan menempatinya itu nanti. Doa kita kepada Allah agar Allah tempatkan Nabi di wasilah, di tempat tertinggi di surga. Maka kata Rasul, siapa yang mendoakan aku nanti menduduki wasilah, dia berhak atas syafaatku, insya Allah. Ayo, supaya dapat syafaat itu ada salawat namanya salawat laka syafaat ya Bun. Ayo, gimana tuh? Ya Rasulullah ya, ayo kita coba bersalawat. Ya Rasulullah, Nabi ya Nabi, wa hadha matlabi ya Nabi. Ulangi lagi. Ya Rasul, laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yaumas ham, antal murtaja yaumaz ziham, ya ishfa' lana ya habib, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Nabi ya laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Alhamdulillah. Ya, saya bukan tukang nyanyi jadi kaget saya. Ya Rasulullah, laka syafa'ah hadha matlabi. Tuh ibu-ibu. Jadi kalau kita hadirkan dalam hati kita, ya Rasulullah, milikmu syafaat. Itulah permohonanku. Wa dzalika wa hadza matlabi.
Antal murtaja yaumaziham. Engkaulah yang diharapkan pertolonganmu. Engkaulah yang diharapkan syafaatmu. Yaumaziham, pada hari kengerian, pada hari yang menakutkan. Isfa'lana, maka berikanlah syafaat kepada kami ya Rasulullah. Isfa'lana, berikanlah syafaatmu kepada kami ya Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang senantiasa bersolawat, yang mengekspresikan cinta kita melalui solawat, mudah-mudahan bagian daripada orang-orang yang telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu yang memuliakan sedikit yang kami sampaikan tentang isi mencintai mahri dan cintai untuk mendapat syafaatnya. Mudah-mudahan sesuai harapan kita di dunia dan di akhirat. Demikian dari kami, usil yang minta Allah. Udah selesai nih ya? Ada langsung doa? Enggak ya? Doanya nanti doa. Oh, doa. Baik, Ibu muliakan. Ini praktis. Ini pengajian ummahat ini. Kagak ada sama sekali abaat. Gitu ya. Tadi saya ditemenin Mas Awan pergi kemana ini? Kan gitu ya. Tinggal satu hilang juga nih ya. Ayo Ibu muliakan, kita bacakan Fatihah. Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah kiranya pahala yang kita bacakan Fatihah ini Allah hadirkan menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya, menjadi penghapus dosa orang tua kita semuanya, menjadi penambah amal kebaikan kita dan orang tua kita semuanya. Al-Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah hadirkan keberkahan bagi keluarga kita, anak cucu kita, pekerjaan daripada keluarga kita. Allah hadirkan berkahnya di dalam rumah tangga kita, berkahnya harta yang Allah titipkan kepada kita, berkahnya ilmu yang kita dapatkan dalam hidup kita, berkahnya semua urusan kita. Al-Fatihah kita bacakan, semoga Allah SWT hadirkan dalam diri kita keimanan yang mantap sampai akhir hayat kita. Semoga kita dihadirkan oleh Allah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Dan Al-Fatihah mudah-mudahan semua hajat, semua keinginan, semua harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ala kulli salihah wa al-hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'izzati suratil Fatihah yassir lana umurana awsil amalana balligh maqasidana washfi mardana warham mautana waqdi hajatina wa hajati usratina. Allahumma ja'alna min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mashfu'ina yawmal qiyamah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ummati nabiyina Muhammadin al-mashfu'ina yawmal qiyamah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya muliakan, atas kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.